sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk listrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana. Dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, powerbank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi. Terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu. Nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik. Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! That was the best trip ever. I'm so glad you like it here. Safe travels, guys! Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk listrikan. Pilih yang tepat agar padam dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana.
Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana, dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, powerbank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya! Cepat ke sana! Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi. Terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu, nyalakan interaksimu. Gaya hidup hedon biar kelihatan keren. Awas, tagihan paylater bisa bikin pusing. Jangan sampai paylater jadi say later ya. Yuk, mulai bijak atur keuanganmu sekarang. Keren itu sadar finansial, bukan asal pakai cicilan. Wah, dapat SMS menang undian miliaran. Eits, jangan langsung senang dulu. Bisa jadi itu pancingan komplotan penipu. Yuk, saring sebelum sharing dan klik. Jaga data pribadimu agar tetap aman. Belajar bahasa Inggris itu nggak harus pusing. Mulai aja dari hal yang kamu suka. Jangan cuma dihafal, tapi dipakai buat ngomong. Yang penting konsisten setiap hari. Semangat ya! That was the best trip ever. I'm so glad you like it here. Safe travels, guys! Tahukah kamu, tidak semua anjing aman untuk didekati. Anjing yang sakit rabies memiliki ciri khas. Air liur berlebihan, tampak gelisah atau sebaliknya sangat pendiam, bulu kusam, dan gerakan tidak wajar. Jika digigit, jangan anggap sepele. Virus rabies masuk lewat luka dan bisa berakibat fatal. Cuci luka dengan air mengalir dan sabun selama minimal 15 menit. Beri antiseptik, lalu segera ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Vaksinasi anjing peliharaan secara rutin. Jangan mendekati atau mengganggu anjing liar. Laporkan anjing yang tampak sakit kepada petugas. Ingat, rabies bisa dicegah dengan vaksin, tetapi belum ada obatnya jika gejala sudah muncul. Segera berobat setelah digigit. Nyawa selamat. Mari waspada dan cegah rabies sejak dini. Sehat dan selamat untuk kita semua. Yuk, bijak pilah sampah. Organik untuk sisa makanan, anorganik untuk plastik dan kaleng, dan residu untuk sisanya. Ayo jaga bumi kita. Kebakaran bisa terjadi kapan saja. Persiapan adalah kunci keselamatan kita. Pasang detektor asap di rumah Anda. Latihlah jalur evakuasi bersama keluarga. Tetap tenang dan segera keluar. Selain itu, kita juga harus tahu beberapa faktor penyebab kebakaran, seperti korsleting listrik, api kompor, dan bahan mudah terbakar. Putuskan mata rantai penyebabnya. Saat kebakaran terjadi, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Jangan gunakan lift, tapi gunakan tangga darurat. Segera menuju tangga darurat. Jika terjebak, beri tanda dari jendela. Ini tips cepat gunakan APAR. Tarik pin pengamannya, arahkan ke dasar api, tekan tuas dan sapukan. Padamkan api dengan aman. Yuk, kenali 4 jenis APAR untuk selaman. Pertama air, kedua busa untuk adat dan cair, ketiga powder, dan keempat CO2 untuk kelistrikan. Pilih yang tepat agar padam.
101,42 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Jam 8 pagi teman Pro 2 kita kedatangan tamu dari teman-teman Grand Youth ya. Kita bahas lingkungan juga, tapi dan juga membahas tentang gimana komunitas mereka atau mereka sebagai seorang pecinta lingkungan teman Pro 2. Dari pageant menjadi seorang gerakan ya, istilahnya pergerakan yang membantu kita untuk mengurus lingkungan teman Pro 2 dan menjadi duta lingkungan juga. Langsung aja, ini dia teman-teman dari Grand Youth, ada Kak Syaif dan Kak Lestari. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, ini dari pageant kalian itu bergerak dan akhirnya bisa menjadi duta lingkungan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan banget sih, emang suka Kak itu ya sama namanya lingkungan? Oke, kalau dari Lestari ya suka sih Kak. Namanya juga lingkungan gitu, kita berhadapan terus sama dia. Jadi kayak harus menumbuhkan cinta lah untuk lingkungan gitu. Iya sebenarnya sih ya, karena setiap hari kita ketemu lingkungan, kita berada di lingkungan, otomatis kita cintai lingkungan. Iya. Apakah Kak Syaf juga kayak gitu? Ya harus itu Kak, karena lingkungan itu merupakan tempat tinggal kita. Jadi kita harus merawat lingkungan itu sendiri. Karena kalau lingkungan nggak dirawat, terus kita mau hidup di mana? Iya benar. Nah, mungkin di planet yang lain kan ya? Ya benar. Karena sekarang kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan, berarti kan kita sebagai warga gitu kan, istilahnya manusianya itu yang istilahnya hidup di lingkungan, berarti punya tanggung jawab secara tidak langsung untuk merawat lingkungan gitu kan ya. Itu harus. Nah, makanya apakah salah satu caranya dengan mengikuti pageant ini? Sebenarnya kalau dari saya sendiri, pageant itu merupakan sebuah pintu untuk masuk belajar mengenai lingkungan itu sendiri, khususnya di Green Youth. Lebih memperdalam lah. Iya gitu benar. Ya. Jadi pintu itu bisa kita masuki dan di dalamnya itu ada banyak tentang edukasi dan di sana kita juga bisa memberikan tanggung jawab kita dengan memperdalam ilmu-ilmu mengenai lingkungan itu sendiri. Jadi kita bisa memperdalam lah mengenai lingkungan itu dari kita mengikuti pageant. Oke, berarti banyak banget ilmunya di Grand Youth ya untuk tentang masalah lingkungan. Kalau dibilang banyak, sebenarnya karena kita ilmunya itu langsung praktisi gitu Kak. Kita langsung praktek langsung ke lingkungannya juga gitu. Kita sering langsung diajak kegiatan gitu. Dan mungkin kalau selama kita pemilihan itu ada juga ilmu yang kita diajak untuk ngolah ekoenzim yang kayak gitu-gitu Kak. Terus tuh juga diajak gimana sih cara nanam di lingkungan yang sempit kayak gitu. Itu sih poin plus kenapa kita bisa ikut di pageant ini gitu. Oke, ya jadi pertanyaannya kan sekarang kalau kalian itu dasarnya adalah suka dengan lingkungan dan yang pastinya kalian ikuti pageant ini karena kalian suka lingkungan, berarti kan ada yang kalian cari sebenarnya kan dari sisi kalian mengikuti ini kan. Ya nggak mungkin secara kosong aku cinta lingkungan aku langsung masuk, itu nggak mungkin kan. Alasan terbesar kalian apa sih? Mungkin dari Kak Syaif dulu. Oke, kalau dari alasanku sendiri itu karena kan kebetulan saya dari luar Bali ya. Jadi saya datang ke Bali gak cuma menikmati alamnya saja, tapi harus menjaganya. Itu bentuk kepedulian saya terhadap Bali. Jadi dengan mengikuti pageant itu sendiri, saya bisa mendapatkan relasi, teman, juga pengalaman mengenai menjaga lingkungan yang kita tempati. Gitu sih Kak. Oke, berarti istilahnya punya wadah tersendiri gitu ya. Benar. Kalau Kak Lestari? Kalau dari Lestari, sebenarnya kan dari pageant ini juga sebagai ajang kompetisi Kak. Gitu, dari selain sisinya dapat benefitnya ke mencintai lingkungan, juga ada benefitnya di sisi prestasi juga gitu. Jadi karena pageant ini di bidang prestasi juga bisa menambah prestasi lah istilahnya, dan bisa memperluas dari kayak relasi juga Kak. Karena kan dari yang ikut ini nggak semata-mata dari daerah Buleleng aja gitu. Oke, dari seluruh ya Indonesia aja bisa gitu ya. Benar-benar. Dan bahkan seluruh Indonesia itu ada juga Green Youth ya, karena di bawah naungan dari Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi buat teman Pro 2 yang ingin bisa menjadi duta lingkungan, bisa banget gabung sama Grand Youth. Apalagi sekarang kemarin sempat dijelaskan sama teman-teman dari Grand Youth dari sisi manajemen ya, katanya sudah nggak harus ikut pageant ya untuk bisa ikut gabung dalam Grand Youth. Tapi kalau kamu pecinta lingkungan bisa ikut sebagai member.
Iya, sebagai volunteer Kak. Volunteer Iya. ya, itu jadi nggak perlu kalian itu susah payah dulu untuk menjadi seorang winner, tapi cukup kalian itu ikut menjadi seorang volunteer. Ya memang sih secara dutanya nggak ada. Iya, iya. benar. Dutanya mereka yang menang di dunia pageant gitu guys ya. Nah itu secara organisasi dan mereka mempunyai status lah untuk punya kewajiban lebih dalam lagi untuk bisa menjaga lingkungan seperti itu ya. Dengan program yang banyak banget yang pastinya ya. Iya. Tapi aku pingin tahu istilahnya dari sisi ini kan beda ya pastinya kita. Misalnya aku nih, Gus Adi kan udah ikut dari sisi Grand Youth, otomatis tetap juga menjaga lingkungan, tapi mungkin secara tanggung jawabnya atau mungkin juga secara ilmunya tidak sebanyak teman-teman Grand Youth gitu ya. Iya, benar. Nah, apa nih yang membedakan nih antara Gus Adi sama kalian yang pastinya kalian tuh mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dari Grand Youth ini? Kalau dari saya sendiri tuh pastinya dalam mengikuti ajang pageant khususnya di Green Youth Bali itu sebelum grand final lah kita diadakan karantina. Nah karantina itu terdapat beberapa materi, kita mendapatkan banyak ilmu juga pengalaman di sana. Jadi pastinya kita mendapatkan ilmu yang lebih dibandingkan orang yang tidak mengikuti ajang kedutaan ini khususnya di Green Youth Bali. Jadi poin plusnya itu di karantina itu sebelum kita berkompetisi di atas panggung gitu sih Kak. Oke, berarti ada ininya ya, istilahnya ada dunia kompetisinya. Iya. Tapi apakah itu semata-mata karena lingkungan kan juga enggak sebenarnya kan? Iya. Tapi kompetisi ini untuk kalian sendiri, untuk pacu diri sendiri gitu kan? Iya. Iya. Tapi untuk maksudnya itu dari sisi ilmu lingkungannya lah. Oke. Kalian dapat di Grand Youth. Beda sama teman-teman yang lain mungkin yang tidak mendapatkan di Grand Youth. Oke, kalau dari segi ilmu lingkungannya sebenarnya apa ya komunikasi kita yang lebih Kak, maksudnya kita lebih karena kita berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup, jadi kayak semisalkan ada kegiatan apa itu biasanya langsung dihubungi gitu, dapat apa ya penghubungan pertama lah, istilah jembatan pertama yang kita dapatkan gitu daripada yang tidak ikut sama sekali gitu. Jadi kayak setiap ada kegiatan langsung kita diikut sertakan juga gitu, jadi banyaklah pengalaman yang kita dapatkan dari sana juga gitu. Ya istilahnya kalian itu pasti orang yang pertama yang bakal dihubungin jika ada masalah lingkungan gitu Iya. ya. Tapi kalau untuk dari sisi teori itu ada yang bisa di-share nggak sih? Kalau Istilahnya kayak kalau enzim oke lah, banyak ya. Kemudian juga mungkin memilah sampah itu oke banyak. Ada nggak yang mungkin out the box gitu, mungkin yang mungkin kita bisa sebenarnya ini penting dari Grand Youth gitu ya. Tapi kalian itu mungkin belum kurang expose atau apa gitu. Iya. Kalau dari saya sih yang menarik, yang out of the box itu kita memanfaatkan sampah plastik, misal sisa dari snack itu Kak. Itu kita diajarin agar supaya bisa jadi sebuah karya ya. Oh sebuah karya. Oke. Jadi bernilailah plastik itu kita dijadikan karya bernilai dan itu sangat bagus. Contohnya itu wajah plastik dari Made Oplas ya Kak ya. Iya sampai itu mahal banget tuh. Iya, itu dah Kak. Padahal sampah doang ditempel gitu ya. Bener. Mahal banget tuh. Unik, Jutaan. kreatif, ya bernilai. Makanya waktu itu kalau nggak salah sempat ngundang Kak Madi juga. Posisinya dia lihat itu dia bawa itu, tapi emang keren sih. Iya. Keren sih Kak. Emang padahal udah kelihatan tuh brand-brandnya padahal ya. Brand plastiknya udah kelihatan, tapi bener-bener bagus gitu loh. Nilai jualnya ada gitu ya. Berarti kalian juga sampai segitunya diajarin ya? Iya. Sudah ada karyanya? Sudah ada. Sudah. Iya. Kalau kemarin kayaknya ke sosok Jokowi ya. Sosok Jokowi atau siapa gitu ya dibuat ya pokoknya ya. Iya. Pokoknya lucu banget ya gitu. Lucu banget pokoknya, keren banget. Iya. Kamu siapa? Sosok siapa? Sosok intinya tokoh penting dah. Tokoh penting. Bukan tokoh obat ya. Oke. Jadi seperti itu teman Pro 2. Jadinya sampah plastik itu bukan hanya sekedar untuk dibuang aja atau dipilah doang, tapi bisa menjadi karya seni jika kamu kreatif. Nah teman-teman dari Grand Youth ini punya ilmunya, siapa tahu bisa bagi nanti ya. Bagi yang mau tahu bisa tanya Kak Syaif atau Kak Lestari, atau mungkin juga pergilah, atau mungkin juga kamu bisa tanya-tanya sama Grand Youth seperti apa sih cara membuatnya gitu ya. Oke, itu salah satu out the box yang kalian dapat dari Grand Youth. Iya. Itu ada pelatihannya atau gimana? Ada Kak. Ada pelatihannya. Itu dilaksanakan waktu karantina.
Oh, Iya. oke. Selama Segitunya pemilihan. kan ya, segitunya untuk mempersiapkan kita bisa berkompetisi di atas panggung sebelum grand final gitu. Emangnya disuruh nyusun kayak plastik gitu pada saat di Iya. panggung? Benar, langsung Iya. praktek kita. Bukan di panggung, maksudnya di Iya, maksud tempatnya. di karantina gitu. Ya kayak gitu lama dong nontonnya nunggu entar kalau misalnya kayak Enggak, pada bukan situ. di atas panggungnya, di Oh, karantina di- gitu. Di karantina kalian diajarin seperti Iya. itu, bukan di atas panggung ya. Tapi Iya. tetap kalian itu istilahnya pada saat itu kalau di panggung kan perform lah Iya, sebagainya benar. gitu kan. Tapi kalau misalnya nyusun sampah plastik di situ ya lama juga sih. Enggak dong. Ya, oke. Pada saat karantina berarti ya. Benar. Jadi satu karya. Tapi akhirnya itu kalian jual atau enggak? Karena itu baru belajar sih Kak, dan sangat-sangat susah sih sejujurnya Iya, memang untuk susah membuat itu. banget, susah banget. Jadi kayak kami baru pajangnya itu kemarin kami bawa dan ditaruhnya itu di DLH Kak gitu. Oke. Ada nggak ya? Nanti kita boleh intip deh. Seperti apa Boleh, karya boleh. kalian ya? Boleh. Intip aja. Di Instagram mungkin ada atau Facebook? Langsung datang dah ke DLH-nya sih. Langsung datang Iya. ya. Serbu Bisa langsung lihat. guys. Serbu. Langsung datang aja ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi bersama Kak Syarif dan juga Lestari dari Green Youth yang pastinya dari pageant ke gerakan yang untuk lingkungan teman Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Berkendara Dengan aman. Saat banjir datang, jangan panik. Matikan segera sumber listrik. Amankan dokumen dalam wadah kedap air. Siapkan tas siaga bencana. Evakuasi ke tempat yang lebih aman. Isi wajib tas siaga bencana. Dokumen penting dan kotak P3K, senter dan juga peluit, powerbank dan juga radio, pakaian ganti dan perlengkles, air minum dan makanan instan. Siap hadapi bencana. Bahaya, cepat ke sana. Air banjir menyimpan bahaya tersembunyi. Utamakan keselamatan. Lagi ngerasa berat banget? Wajar kok kalau emosi lagi nggak stabil. Yuk, rilis stres dengan journaling atau dengerin musik. Jangan dipendam sendiri ya. Berani cerita itu keren. Yuk, jaga kesehatan mentalmu. Di tengah ribuan pengikut digital, aku merasa sangat terisolasi. Terkoneksi dengan dunia, tapi sendirian di sini. Notifikasi tak bisa menggantikan kehadiran. Matikan layarmu, nyalakan interaksimu. Bersama Kak Syarif dan juga Lestari ya, dari Green Youth yang bahas dari mereka yang ikut pageant akhirnya sebagai duta lingkungan dan memulai gerakan mereka untuk bisa mencintai lingkungan dan bahkan mengajak kita untuk juga mencintai lingkungan guys. Nah, dari anak muda kita belajar kalau misalnya apapun itu bisa terjadi guys ya. Tidak hanya menjadi seorang duta lingkungan akhirnya mencintai lingkungan, tapi adalah bagaimana Green Youth ini punya kewajiban secara langsung gitu ya untuk bisa menyentuh lingkungan, untuk bisa menjaga lingkungan juga gitu ya. Karena kadang-kadang kita melihatnya itu anak muda itu perlu pelopor sih ya untuk bisa. Kalau misalnya sama aja gitu kan nggak ada yang gerak gitu ya. Sedangkan kalau di sini kalian udah pasti gerak untuk lingkungan gitu ya. Emang kalau misalnya kita ngelihat dari ajang sisi ajangnya itu memang Green Youth itu bisa kita lihat sebagai seorang duta yang bertanggung jawab. Nah sekarang for programnya berarti yang kita lihat after kalian itu menjadi seorang winner gitu ya kan. Ini banyak kegiatan yang sudah kita dengar dari kalian, ada bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, kemudian juga penanaman pohon lah. Istilah
istilahnya untuk demi lingkungan gitu kan. Secara teori kita misalnya tahu kalau misalnya itu semua bisa kita lakukan, tapi kan untuk aplikasinya itu yang susah. Kita ngelihatnya dari sisi sekarang kalian itu bagaimana mewujudkan itu kan. Nah, mewujudkannya ini apakah sesusah itu enggak sih? Karena kita ngelihatnya kalau misalnya nanamin pohon cuma 1-2 kayaknya percuma banget. Tapi kalau misalnya 1000 it's okay mungkin ya. Apa kalian perjuangnya gimana sih kalau misalnya kayak penanaman pohon atau lainnya gitu program kalian? Oke, jujur kalau misalkan susahnya itu lebih susahnya tuh ke ngajak orangnya Kak. Itu ngajak orangnya ya? Iya, tantangan pertama. Karena kan apa ya, kalau misalkan apalagi sekarang kan Gen Z banget kan. Jadi kayak jarang lah yang kayak aware dan lain sebagainya juga, suka yang terlalu suka diajak gitu. Terus kalau masalah dari satu sisi dari SDM-nya juga, terus satu sisinya lagi dari masalah kami misalkan kalau nanam pohon gitu, bukan seberapa banyak pohon yang kami tanam, tapi seberapa bisa yang tumbuh gitu Kak. Maintenance-nya dia yang susah menurut kami gitu. Berarti merawatnya dong. Iya, Istilahnya kan datang ke sana nggak mungkin dia, ya kamu tumbuh ya, Iya. nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti disiram dulu, Iya. gitu dikasih pupuk dulu, gitu kan. Tapi kalian return datang ke sana. Kami sejauh ini kalau dari tahun sebelumnya itu kan penanaman bakau yang paling pernah Kak gitu. Jadi yang sejauh ini sih kami belum sampai yang terus-terusan untuk datang gitu Kak. Untuk Setelah tapi kan bakau juga perlu dirawat kan. Iya, itu. Terus gimana kalian? Kami ya gitu lah, kami kan hanya nanam aja nih Kak. Nah, untuk maintenance-nya yang kami masih terkendala sejauh ini gitu. Oke, sekali nih istilahnya nanam itu berapa biasanya? Nanam pohonnya. Berapa ya Kak sebenarnya? Bisa sampai 1000? Nah, itu kebanyakan. Oh, kebanyakan. 500 mungkin? Enggak nyampe 100 kayaknya. Enggak nyampe 100 sih Kak. Oh, enggak nyampe 100. Itu udah kondisinya udah gede atau bibitnya? Bibitnya. Masih bibitnya. Oke, sampai 100 lah ya. Kira kurang lebih anggap aja 100. Dan itu juga perlu maintenance. Ya istilahnya kepanjangan. Ya istilahnya perlu disiram. Itu secaranya kita ngelihatnya itu memang nanam, tapi posisi yang rawatnya itu yang ternyata kalian masih jadi kendala. Kendalanya itu karena nggak ada yang return ke sana atau istilahnya tidak ada yang punya kewajiban untuk itu. Kalau menurut saya sih ada yang berkewajiban di sana. Dan kebetulan yang mengajak kami itu misal dari dinas-dinas gitu sih Kak. Jadi dari dinas itu yang memiliki kewajiban untuk merawatnya setelah kita menanamnya. Tapi bukan berarti kita nggak ada kewajiban, karena ya hanya saja jarak yang cukup jauh dan juga waktu yang kita miliki itu terbatas. Oke, berarti ada nggak kerja sama masyarakat misalnya kayak gitu untuk ngerawat si pohon? Kalau kemarin itu karena kami sempat ada kegiatan kolaborasi juga di Desa Pedawe, itu langsung dari masyarakatnya juga Kak yang kami. Oh, sempat nanam di Pedawe? Iya, kalau dari tahun saya gitu kan kami beda tahun nih. Beda. Kalau dari saya itu pernah kolaborasi sama Empu Kuturan juga, IHN, terus tuh sama juga dari Pro Bali Ambassador tuh, sama dari dinas juga. Jadi kami langsung di Pedawe gitu. Pada saat itu nanam pohon apa Kak? Nanam pohon apa sih namanya Kak? Pokoknya yang bisa tumbuh di sana gitu. Kalau nggak salah tuh apa ya namanya gitu, lupa namanya Kak. Lupa ya. Yang pasti bukan ini kan mangrove kan? Bukan dong. Karena di sana daerahnya dingin gitu kan. Oke, berarti istilahnya nanam pohon, habis itu masyarakat di sana yang bertanggung jawab. Kayaknya memang programnya harus begitu deh kayaknya. Karena misalnya pesisir pantai di daerah mana kan gitu kan. Kalau misalnya itu bisa misalnya di daerah A, otomatis masyarakat A yang punya kewajiban untuk itu karena nggak mungkin nggak ngundang mereka kan. Nah kayak gitu sih. Jadi adalah caranya yang pastinya ya. Tapi ini yang paling penting adalah aplikasinya adalah ke masyarakat. Bagaimana masyarakat itu juga mungkin ikut jejak kalian gitu untuk nanam pohon. Ya bukan dalam arti kalian itu beli pohonnya terus habis itu kalian nancepin di pekarangan itu bukan. Tapi bagaimana kalian itu bisa melihat minimal kalian itu tahulah perjuangannya si pohon ini berdiri gitu dari dia tumbuh sampai akhirnya mereka itu besar gitu ya. Jadi istilahnya ada rasanya untuk tidak istilahnya tidak menebang atau mungkin juga kalian itu tidak merusak si pohon gitu. Itu wujudnya sebenarnya istilahnya aplikasi yang diinginkan sama teman-teman Grey itu kayak gitu. Jangan sampai merusak alam. Gitu ya kan. Karena kita nanamnya ini capek gitu sampai akhirnya mereka itu besar itu menunggu lama seperti itu. Oke. Kemudian ada program kalian yang bersih-bersih pantai. Nah, ini kan
juga return gitu kan yang perlu dilakukan. Mungkin bukan hanya setiap minggu, tapi mungkin bakal apa ya, berlanjut gitulah ya. Karena kalau bersih-bersih pantai kayaknya nggak ada habisnya ya. Buleleng itu banyak banget di pantai. Jadi kalian gimana caranya untuk bersihin satu-satu gitu? Itu kita diajak sih Kak, diajak kolaborasi. Seperti dinas lingkungan hidup Kabupaten Buleleng itu mengundang kita untuk berkontribusi dalam pembersihan sampah di pantai. Jadi kita anggota Green Youth itu bersih-bersih lah bersama, mengikuti arahan dari mereka di mana pantai yang akan dibersihkan gitu. Gitu sih Kak. Tapi secara program sendiri tanpa kolaborasi kalian pernah nggak? Pernah Kak, itu selama mereka kegiatan karantina Kak. Selama mereka Kegiatan karantina. Iya, selama karantina tuh kami aja untuk bersih-bersih pantai juga gitu. Oke, berarti setiap program kalian ada aja yang berbau ke lapangan gitu. Iya. Tapi karena memang tujuannya kayak gitu sih. Karena ranahnya nggak mungkin teori ya. Iya, Nanam pohon kayak gini loh caranya. Nggak ada Iya, mungkin. benar. Pasti nuansanya langsung ketemu tanahnya gitu kan. Ketemu lahannya gitu kan. Makanya seperti itu. Ya wajar sih teman berdua mereka posisinya lebih banyak keluar. Ya wujudnya seperti Kak Saif nih. Bukannya sawo matang semua pokoknya. Ini memang bukti nih, aku nih nanam pohon loh. Ini Aku bukti. nih turun ke lapangan untuk itu ya. Tapi beda sama Kalista tetap putih ya. Beda Kak, beda gini. Nah itulah istilahnya kita untuk lingkungan teman berdua. Anak muda itu harus mencintai lingkungan ya. Sama seperti tadi Gus Hadi sempat bahas masalah sampah plastik, di mana itu masih menjadi musuh kita sampai sekarang gitu ya. Gimana? Bukan sampah plastiknya yang menjadi musuh, tapi kita egonya, kita pemikirannya, mindset kita itu masih posisinya kita egois sama diri kita sendiri. Kita make si sampah tapi kita nggak pernah membuangnya ke tempatnya, itu egois guys. Jadi teman-teman gereja juga menyarankan kita untuk bisa bijaklah membuang sampah plastik. Dan ada pesannya juga dari DLH ya. Iya, ada Kak. Untuk permasalahan pembuangan sampah. Iya. Mungkin bisa disampaikan. Oke, dari DLH itu sendiri, khususnya Kabupaten Buleleng itu sudah menetapkan jadwal pembuangan sampah itu sendiri. Dimulai dari 10 April 2026 ya, sudah ditetapkan. Yakni setiap tanggal ganjil itu merupakan jadwal kita membuang sampah organik. Sedangkan tanggal genap itu jadwal kita membuang sampah anorganik atau sampah residu. Dan setiap harinya itu ada 2 sesi pagi dan sesi malam ke sore. Jadi sesi pagi itu kita bisa membuang sampah dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Sedangkan untuk sesi sore ke malam itu dimulai dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Itu merupakan jadwal kita membuang sampah agar pemilahan sampah di pembuangan sampah induk itu lebih efisien Kak. Ya itu. Hitungannya cuma kurang lebih 3 jam lah ya. Iya. Jam 5 sampai jam 8. Benar. Oke. Dari jam 5 pagi, kalau yang pagi ya jam 5 sampai jam 8 pagi. Jam 7 ya. Iya. Jam 7 2 jam berarti ya untuk pagi. Sedangkan untuk sore itu dari sore ke malam itu jam 5 sampai jam 8 malam. Iya. Oke. Dicatat waktunya teman berdua selalu ya untuk jadwalnya karena itu penting banget ya. Terutama untuk petugas-petugas yang ada di masing-masing daerah ya, untuk masing-masing desa bisa mengaplikasikan itu ya. Tapi ingat jangan lupa dari rumah lo udah dipilah. Iya, benar. Dipilah. Jangan sampai sampah organik dan organik masih jadi satu kantong gitu ya. Waduh, bahaya juga sih ya. Jadi teman-teman harus berusaha juga gimana caranya untuk memisahkan itu agar kalian itu bisa memeringankan beban petugas ya. Karena milahnya itu lama guys. Nggak segampang kamu tuh milah mana yang mana mantan, yang mana yang mana gebetan ya. Pokoknya kayak gitu lah ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman dua. Itu pesannya dari teman-teman Green Youth. So, kesimpulannya dari Pageant ke gerakan, seperti apa sih yang seharusnya dilakukan dan harapan kalian sebagai seorang duta lingkungan untuk anak muda semuanya? Oke, dari pijan ke gerakan itu bukan sekadar kita hanya kompetisi di atas panggung, tapi seberapa besar kita turun dari atas panggung dan memulai gerakan baru gitu. Jadi bukan hanya selempang yang kami banggakan, tapi seberapa impact yang kami bawakan gitu. Dan harapannya buat generasi muda yang lagi dengerin Pro 2 kali ini, mungkin
ayo kita saling-saling jaga lingkungan kita, karena tanpa lingkungan ini kita tidak bisa apa-apa dan kita tidak bisa jadi apa-apa. Oleh karena itu, ayo cintai lingkungan dan jaga kebersihan bersama-sama. Iya, itu dia Top of Radio. Ada Kak Saif mungkin ditambahkan? Ada. Jadi ingin menyampaikan istilah seperti yang saya ucapkan tadi, itu bahwasanya pageant itu merupakan pintu masuk, bukan tempat untuk berhenti. Jadi kita bisa masuk ke sana dan bisa mempelajari, yang pastinya kita bisa bergerak di dalamnya. Jadi ketika kita mengikuti kompetisi, khususnya Green Dot Bali ini, jadikan kompetisi itu sebagai kontribusi setelah berkompetisi itu sendiri. Dan gelar yang kita dapatkan itu bisa menjadikan tanggung jawab setelah kita mendapatkan gelar itu sendiri. Dan khusus untuk greeners dan masyarakat semua, ya pastinya cintailah lingkungan, rawat, dan ya pilah sampah juga, dan jangan lupa buang sampah sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh DLH Kabupaten Buleleng. Yes, itu dia Top of Radio 2. Ingat pesannya Top of Radio 2 ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan. Dan buat kamu yang ingin gabung sama Green Youth untuk menjadi duta lingkungan, silahkan banget. Nanti kepemilihannya ditunda dulu ya untuk tahun ini, jadi bisa diikuti di tahun depan. Tapi buat kamu yang ingin menjadi member tanpa ikut the pageant juga bisa banget, langsung aja daftar di Green Youth sebagai pencinta lingkungan. Thank you Kak Lestari, thank you Kak Saif ya, sudah mengingatkan kembali ya untuk bisa menjaga lingkungan. Thank you. Yes, itu dia Top of Radio 2, Kak Syaif dan Kak Lestari dari Green Youth yang udah mengingatkan kita untuk menjaga lingkungan ya. Program mereka keren-keren banget, dan yang pasti jangan sampai kita kelewatan untuk program mereka. Dan kamu juga bisa banget untuk buat program untuk pencinta lingkungan, bahkan bisa mengajak juga teman-teman Green Youth. Oke? Dan sampai sini dulu untuk sepeda obrolannya bersama Green Youth, dan masih ada Gusani yang nemenin kamu yang pasti sampai nanti di jam 10 pagi. So, don't go anywhere, stay tuned. Butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan